Pada saat melakukan investasi, Buffett menganggap bahwa dia menjalankan bisnis bersama para pemimpin perusahaan tersebut. Anda tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan orang-orang yang Anda percaya dan kagumi. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Baca Buku. Bab 14, perhatikan baik-baik manajemennya. Analisisnya dimulai dengan dan acap kali diakhiri dengan satu pertanyaan kunci. Siapa yang memegang kendali di sini? Warren Buffett mencari bisnis-bisnis hebat yang juga mempunyai manajemen yang hebat. Dan sebagaimana sudah disimpulkan di awal, dia tidak akan menginvestasikan uangnya sebelum kedua faktor tersebut, posisi kompetitif yang kuat dan manajemen yang hebat, ada sekaligus. Oleh karena itu, sebagai seorang investor, sangatlah penting bagi Anda untuk mengevaluasi dengan cermat tim manajemen dari setiap bisnis prospektif yang Anda pertimbangkan untuk berinvestasi. Ada beberapa faktor kunci yang perlu dicermati pada saat Anda memulai penilaian. Yang pertama, apakah tim manajemen bekerja untuk para pemegang saham? Ataukah mereka bekerja untuk memperkaya diri dengan biaya perusahaan, misalnya melalui gaji yang berlebihan, bonus opsi saham, dan fasilitas-fasilitas yang mahal? Kedua, apakah manajemen hemat atau kelebihan beban karena pemborosan? Apakah manajemen berdedikasi untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan alokasi rasional modal? Yang keempat, apakah manajemen melakukan pembelian kembali atau repurchase saham untuk kepentingan para pemegang saham dan menghindari penerbitan saham baru yang akan mengurangi kepemilikan pemegang saham? Yang kelima, apakah pemegang saham diperlakukan seperti partner atau kambing hitam? Yang keenam, apakah laporan tahunan perusahaan jujur dan terus terang atau mengandung kecurangan? Yang ketujuh, apakah manajemen tampak menggunakan sistem akuntansi yang jujur atau kelihatan menyembunyikan informasi dan angka-angka yang benar? Pada akhirnya, pelajaran apakah yang bisa kita tarik dari kisah Enron, WorldCom, dan HealthSouth? Semua kisah tersebut menjelaskan tentang kekacauan atau chaos dan perusakan nilai yang disebabkan oleh manajer yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bisnis dan pemegang saham. Kasus-kasus itu mencerminkan risiko yang harus ditanggung pemegang saham akibat eksekutif manajemen yang tidak kompeten. Atau dari sisi positifnya, semua itu menegaskan pentingnya kepemimpinan yang etis dan kompeten. Pada saat melakukan investasi, Buffett menganggap bahwa dia menjalankan bisnis bersama para pemimpin perusahaan tersebut. Pada saat Anda mengutarakan hal tersebut dengan cara ini, Anda tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan orang-orang yang Anda percaya dan kagumi. Anda bisa membuat kesepakatan yang buruk dengan orang baik. Tetapi, kata Buffett, Anda tidak dapat membuat kesepakatan yang baik dengan orang jahat. Mengapa Anda coba-coba kalau begitu? Reputasi Anda sendiri akan ternoda, dan Anda menempatkan investasi Anda pada resiko yang tidak perlu. Percayakan uang Anda pada orang yang Anda percaya. Pada tahun 2003, Buffett membawa pulang gaji sebesar $100.000 dari Berkshire Hathaway. Pada tahun yang sama, rata-rata kompensasi CEO atau gaji pokok dan bonus berjumlah lebih dari $2 juta. Dan itu belum termasuk pendapatan dari opsi saham atau berbagai fasilitas khusus eksekutif. Hampir semua CEO menikmati banyak fasilitas. Buffett tidak mendapatkan opsi saham, bonus, atau fasilitas mewah eksekutif. Bahkan, 99.9% kekayaannya terkandung dalam saham-saham perusahaannya. Akibatnya, Buffett hanya mendapatkan uang pada saat pemegang sahamnya mendapatkan uang. Dia memperlakukan pemegang saham sebagai partner, dan setiap keputusan yang diambilnya didasarkan pada tujuan meningkatkan nilai pemegang saham. Sebagai contoh, karena menerbitkan saham baru akan mengurangi kepemilikan saham investor yang sudah ada, Buffett enggan dan sangat jarang melakukan hal tersebut. Pada saat Buffett mengendalikan Berkshire Hathaway di tahun 1965,
terdapat 1.137.778 saham yang beredar. 40 tahun kemudian, secara menakjubkan, saham A Berkshire Hathaway yang beredar berjumlah kurang dari 1,4 juta. Di Berkshire Hathaway, penghematan dan kesadaran akan biaya merupakan bagian yang mengakar dalam budaya perusahaan. Charlie Munger mengatakan, kemewahan yang tampak di kantor pusat biasanya berlawanan dengan kondisi finansial perusahaan. Kantor pusat Berkshire Hathaway di Omaha tidak menarik dan tidak glamor, bila dikatakan secara halus. Jika Anda mencari renovasi kantor senilai jutaan dolar, jangan repot-repot untuk mencarinya di kantor Buffett di Omaha. Sebaliknya, jika Anda mencari substansi keuangan, angka yang glamor, Anda berada di tempat yang tepat. Sam Walton, pendiri Walmart, terkenal karena sifat hematnya dan sifat tidak suka pamer perusahaannya. Inilah tipe manajer yang disukai dan dicari Buffett untuk diajak bekerja sama. Carilah manajer-manajer yang lebih tertarik memotong biaya daripada memasang keran berlapis emas di toilet eksekutif, atau tirai kamar mandi seharga $6.000 yang kabarnya telah dibeli oleh seorang CEO yang terkenal karena keburukannya. Jadi kualitas manajemen adalah hal yang sangat penting bagi Buffett. Namun manajemen yang baik juga harus menggandeng bisnis yang baik. Anda mungkin joki terbaik di dunia, Buffett mengingatkan, tapi Anda tidak dapat memenangkan balapan dengan menunggangi kuda tua yang cacat. Itu hanya ada dalam cerita dongeng, dan dongeng bukan merupakan dasar dari investasi yang baik. Hindari berinvestasi dalam bisnis yang buruk. Bahkan jika manajemennya bagus, pada akhirnya kualitas bisnis akan menjadi pemenang, akan menderita kerugian dan menenggelamkan investasi. Buffett memiliki sejumlah peringatan yang perlu diperhatikan oleh para investor pada saat menilai perusahaan dan manajemennya, terutama melalui laporan tahunan mereka. Pertama-tama, analisis akuntansi mereka. Jika tampak lemah, jauhilah. Jika perusahaan tidak membebankan opsi saham, menyajikan asumsi dana pensiun yang muluk-muluk, menonjolkan pendapatan sebelum dipotong bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, earning before interest, tax, depreciation, dan amortization atau EBITDA, dan mengandalkan berjubel catatan kaki yang susah dimengerti, semua itu adalah pertanda yang buruk. Asumsikan bahwa Anda setidaknya mempunyai sedikit kemampuan untuk membaca laporan keuangan. Jika Anda tidak dapat memahami sesuatu dalam laporan keuangan perusahaan, kata Buffett, hal itu karena manajemen tidak ingin Anda memahaminya. Apakah Anda ingin punya partner bisnis yang menyembunyikan sesuatu dari Anda? Tentu saja tidak. Lebih jauh lagi, Buffett juga memperingatkan investor untuk mencurigai perusahaan-perusahaan yang hanya memandang masa depan untuk mencari tahu kabar baik mereka. Apakah kabar baik itu hanya merupakan proyeksi laba dan ekspektasi pertumbuhan? Pertumbuhan buruk, kata Buffett. Dia mengatakan hal itu sebagian didasarkan pada pengalamannya sendiri sebagai CEO. Manajer senior di Berkshire Hathaway tidak tahu pasti mengenai apa yang dihasilkan bisnis mereka pada tahun yang akan datang, atau bahkan pada kuartal berikutnya. Pada saat seorang eksekutif mengklaim bahwa mereka mengetahui masa depan, Buffett memperingatkan itu adalah pertanda buruk. Dan pada saat seorang eksekutif benar-benar mencapai angka-angka tersebut, kuartal demi kuartal itu benar-benar pertanda buruk. Sangat dimungkinkan bahwa sesuatu telah dimanipulasi. Jika Anda bersumpah mati untuk menghasilkan angka-angka yang Anda prediksi, Anda mungkin menempatkan diri Anda dalam posisi di mana Anda harus memoles angka-angka itu, yang pada akhirnya menghasilkan segala bentuk kejahatan dan ketidakbahagiaan. HealthSouth melakukan persis seperti itu, di mana CEO-nya menyombongkan analisis ekspektasi pendapatan yang berlebihan pada 46 kuartal secara berturut-turut sebelum kecurangan akuntansinya akhirnya terungkap. Pertanda buruk yang tampak adalah indikator terbaik dari pertanda buruk yang tidak tampak. Sebuah dapur yang kotor, kata Buffett, jarang yang menyimpan hanya satu kecoa. Melihat satu kecoa cukup untuk menyimpulkan bahwa ada lebih banyak lagi yang mengintai dari balik dinding. Jika Anda berpikir bahwa kecoa-kecoa itu ada, besar kemungkinan memang benar-benar ada. Enron menunjukkan banyak tanda yang diperingatkan Buffett ini. Manajemen Enron menipu jutaan pemegang saham.
Jadi, cermati kualitas manajemen untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat kepemimpinan yang tidak kompeten, tidak etis, dan tamak. Untuk menghindari petaka semacam ini dan untuk meningkatkan peluang Anda melakukan investasi yang berhasil, selalu lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, evaluasi tim manajemen sebelum berinvestasi. Kualitas manajemen bisa dikatakan sama pentingnya dengan kualitas fundamental bisnis. Buffett hanya menjalankan bisnis dengan orang-orang berintegritas yang dia sukai. Dia tidak pernah memanfaatkan perusahaan dengan manajemen yang tidak etis. Yang kedua, carilah perusahaan yang ramah pada pemegang saham. Berinvestasilah pada perusahaan dengan manajemen yang menempatkan kebutuhan pemegang saham di atas kebutuhan pribadinya. Carilah perusahaan yang menerapkan program pembelian kembali saham atau stock repurchase untuk memberikan keuntungan pada pemegang saham, serta perusahaan yang terkenal dengan sifat hematnya dan alokasi modal yang rasional. Yang ketiga, hindarilah berinvestasi pada perusahaan apapun yang punya sejarah memain-mainkan catatan keuangan dan akuntansinya. Akuntansi yang lemah biasanya berarti manajemen berupaya menyembunyikan kinerja bisnis yang lemah. Jika manajemen lebih menekankan penampilan kinerjanya dibandingkan substansi kinerjanya, kata Buffett, simpan dompet Anda di saku.